Kesultanan Mataram adalah sebuah kerajaan Islam yang berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Dia berpusat di wilayah Mataram, sekarang Yogyakarta, Jawa Tengah. Kesultanan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Demak dan Pajang. Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung, yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan hampir ke seluruh Jawa. Sultan Agung Ayakurakusumo berkuasa 1613 sampai 1645 adalah raja terbesar dalam sejarah Kesultanan Mataram dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam berkembangnya bidang politik, kebudayaan, serta militer di Pulau Jawa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membawa Mataram mencapai puncak kejayaannya dan meninggalkan warisan penting dalam bidang pemerintahan, kebudayaan, serta peradaban Jawa. Sultan Agung lahir sekitar 1593 dengan nama kecil Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang, putra dari Panembahan Hayakrawati, Prabu Hayakrawati, dan cucu dari pendiri Mataram, Panembahan Senopati. Sejak muda ia dikenal cerdas dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Dari pendidikan politik, agama, serta militer ia peroleh langsung dari lingkungan keraton, yang membentuk karakter seorang pemimpin yang tegas dan strategis. Setelah meninggalnya Susuhan Ayakrawati atau Raden Mas Jolang, maka diangkatlah putranya yang bernama Raden Mas Jatmiko atau yang sering dikenal dengan Sultan Agung Hayakurakusumo. Beliau merupakan Raja Mataram Islam ketiga. Di bawah tampuk kekuasaannya, Mataram Islam menuju puncak kejayaan pada abad ke-17. Pada pemerintahannya 1613 sampai 1645 diwarnai dengan berbagai pencapaian gemilang di bidang politik, militer, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Setahun setelah menjabat, Sultan Agung memulai operasi penaklukan sejumlah wilayah di Jawa untuk memperluas daerah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Perjalanan pertama dimulai ke timur Jawa. Sartono Kartodirjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru menerangkan pada 1614 Sultan Agung meluncurkan aksi penyerangan ke daerah timur. Sultan Agung memberikan perintah kepada Tumenggung Suratani yang akhirnya berhasil menguasai Malang dan sekitarnya. Atas pencapaian itu, Tumenggung Suratani dianugerahi gelar Senopati Menggolo Yudo. Selanjutnya, tahun 1615, Sultan Agung mengirim pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Martalaya untuk mengambil alih kekuasaan wilayah Wirosobo, yang kini menjadi wilayah Karesidenen Banyumas. Pada Januari 1616 atau setahun berselang, Kesultanan Mataram Islam diserang oleh beberapa wilayah yang menjalin aliansi termasuk Pasuruan dan Tuban. Pertempuran tersebut Mataram Islam sepanjang tahun 1616 sampai 1619. Sultan Agung juga melakukan ekspansi ke wilayah Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Tumenggung Martalaya dan Tumenggung Jaya Supanta berperan aktif dalam misi ini yang menuai keberhasilan ini. Misi menaklukkan Surabaya boleh dikatakan paling sulit dan berlangsung cukup lama, yaitu pada 1620 sampai 1625. Sultan Agung akhirnya menerapkan strategi untuk melemahkan Surabaya. Rantai distribusi makanan ke Surabaya dari beberapa wilayah yang sudah menjadi taklukan Mataram diputus. Pada 1625, Surabaya takluk dengan sendiri karena kehabisan bahan pangan. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Kesultanan Mataram Islam juga berhasil mencapai kemajuan di bidang sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Zaid Munawar dalam tulisan berjudul Kebijakan Ekonomi Sultan Agung pada masa kerajaan Mataram Islam
tahun 1613 sampai 1645 menyebutkan bahwa ada 3 paket kebijakan ekonomi yang dijalankan Sultan Agung, yakni di sektor pertanian, fiskal, dan moneter. Di bidang pertanian diberikan tanah kepada para petani dan dibentuk forum komunikasi sebagai wadah pembinaan. Kemudian dalam bidang fiskal diatur regulasi mengenai pajak yang tidak memberatkan rakyat, dan di bidang moneter dibentuk sebuah lembaga keuangan untuk mengatur kas kerajaan. Dalam bidang keagamaan dan hukum Islam disebut Purwadi dalam sejarah raja-raja Jawa, sejarah kehidupan keraton dan perkembangan di Jawa. Sultan Agung menerapkan kebijakan berupa pemberian hukum sesuai ajaran Islam dan memberikan ruang kepada kaum ulama untuk bekerja sama dengan kerajaan. Selain itu, Sultan Agung merumuskan dan menetapkan penanggalan atau kalender Jawa sejak tahun 1633. Dalam Iskandar dalam 99 tokoh Muslim Indonesia menjelaskan perhitungan tanggal ini merupakan hasil kombinasi antara kalender Saka dengan kalender Hijrah. Meski begitu, di balik kejayaannya, Sultan Agung juga dihadapkan oleh beberapa konflik yang menjadi tantangan untuk mencapai puncak kejayaan Mataram Islam. Salah satunya yaitu konflik eksternal seperti perang melawan VOC. Sultan Agung melancarkan beberapa kali perang melawan VOC seperti perang Jepara, pengepungan Batavia, dan perang Diponegoro. Tujuannya adalah untuk mengusir VOC dari Jawa dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, perang melawan kerajaan-kerajaan lain. Mataram di bawah Sultan Agung berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di Jawa seperti Pajang, Kediri, Jipang, Madura, dan Surabaya. Yang ketiga, ancaman dari Portugis yang menduduki Malaka juga menjadi ancaman bagi Mataram karena mereka berusaha untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka. Tidak hanya itu, Sultan Agung juga dihadapkan dengan konflik internal yang mana terdapat pemberontakan internal di beberapa wilayah di dalam Mataram seperti Surabaya dan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap Sultan Agung. Hal ini disebabkan oleh kebijakan sentralisasi dan monopoli perdagangan oleh Sultan Agung. Konflik persaingan antar pangeran dan konflik agama juga menjadi aspek penting munculnya konflik-konflik internal pada masa itu. Terjadi konflik antara Islam dengan agama-agama lain seperti Hindu dan Kejawen mengakibatkan Sultan Agung untuk turun tangan yang gunanya untuk menyebarkan agama Islam dan memberantas agama-agama lainnya.